Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kau menemukannya? Tanya Steve saat sudah sampai di ruang kerjanya. Silakan Tuan, kata John memberikan beberapa laporan yang ia dapatkan. Dia, gumam Steve begitu terkejut saat melihat foto seseorang. Iya Tuan, selama ini dialah yang merawat Nyonya Melanie dan dialah yang memberikan racun kepada Nyonya Melanie, tutur John seketika membuat Steve begitu terkejut. John, lelucon apa yang kau katakan? Hah? Dia tidak mungkin. Gumam Steve tidak habis pikir. Tapi itulah info yang saya dapatkan, Tuan. Dan menurut analisa saya, selama ini dia bersama Tuan Marco. Menurut info yang saya dapatkan, Tuan Marco dan Nona Mawar pernah menjalin hubungan sebelum dengan Anda. Namun, Tuan Hendra tidak setuju karena latar belakang Nona Mawar. Makanya dia sempat terkejut saat tahu bahwa ternyata Nona Mawar sempat berada di mansion ini dan akrab dengan Nyonya Melanie dan Tuan Steve. Saat itu, Tuan Hendra hanya bisa diam. Dan kini sepertinya Tuan Hendra kembali bertindak untuk menghancurkan Anda lewat Nona Mawar, karena ia tahu itulah kelemahan Anda. Tapi tunggu, kenapa laki-laki tua itu ingin melenyapkanku dan Mama? Tanya Steve berpikir, mamanya adalah istri Hendra, lalu mengapa laki-laki itu membunuh mamanya? Tuan Hendra menikahi Nyonya Melanie tidak lain hanyalah untuk status dan juga harta. Anda pun mengetahuinya, Tuan. Tekan John menghela nafasnya kasar. Terlebih, Anda sudah berulang kali memperlakukan beliau di depan umum. Dan yang lebih fatal lagi, Anda membatalkan pertunangan Anda dengan Nona Clau. Lalu Jasmine, kau baca surat itu? Kata Steve melemparkan surat Jasmine dari mamanya. Kau tahu siapa yang mereka maksud dia? Bisa jadi Tuan Marco, Tuan Hendra, atau Nona Mawar, jelas John. Mengapa harus Mawar? Dia masih hidup, tapi dia tidak mencariku. Malah dia datang hanya untuk membunuh mamaku. Gumam Steve begitu lirih. Untuk itu, saya akan menyelidikinya lagi, Tuan, kata John. Bawa Mawar secepatnya padaku, hidup atau mati. Aku ingin bertemu dengannya, ucap Steve dingin dan datar. Baik, Tuan, jawab John. Lalu bagaimana dengan Nona Ella? Tanyanya, namun malah membuat Steve terdiam. Lakukan apa yang kuperintahkan, katanya dengan singkat, lalu ia memutar kursinya dan membelakangi John. John pun akhirnya pamit dan segera meninggalkan ruang kerja Steve. Sementara Steve, ia hanya mampu diam dan berpikir, mengapa bisa orang yang sangat dicintainya bisa membunuh mamanya sendiri. Mawar yang ia kenal dulu begitu lembut dan penyayang, namun mengapa kini berubah menjadi seperti itu? Sementara itu, Ella yang masih berada di dalam kamar meringkuk saat merasakan perutnya yang begitu sakit dan melilit. Rasanya ia sudah sangat lelah menangis. Ia pun akhirnya berusaha memejamkan matanya sambil meringkuk dan memeluk lututnya sendiri. Ia berharap dengan ia tidur, maka rasa sakitnya akan segera berkurang. Bapak, Ella mau pulang. Isak tangisnya begitu lirih sebelum akhirnya ia benar-benar tertidur lelap. Ella, Ella, Ella bangun, jangan begini, bangunlah, Ella. Suara yang begitu mengusik pendengaran Ella membuatnya mau tak mau akhirnya membuka matanya dengan perlahan. Aku di mana? Gumam Ella dalam hati saat dirinya menatap sekeliling. Lah, kamu gak apa-apa? Tanyanya begitu khawatir. Ella menganggukkan kepalanya, lalu ia kembali menghela nafas berat. Syukurlah, kamu istirahatlah dulu di sini. Jasmine yang akan menemanimu, ucapnya lalu ia hendak pergi. Di mana Jasmine? Dan ini di mana? Kenapa aku bisa di sini? Tanya Ella beruntun. Kamu di rumah sakit, Jasmine yang membawamu kemari. Tekanan darah kamu sangat rendah. Ya, jadi kamu istirahat saja dulu, katanya lalu benar-benar pergi. Setelah Dr. Marcel meninggalkan Ella,
Tak berapa lama, Jasmine pun masuk dan menghampiri Ella. Kini sikap Jasmine sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Kini mereka menjadi begitu dekat dan bisa bersahabat, membuat Ella sedikit lega. "Lo udah gak apa-apa?" tanya Jasmine mendudukkan dirinya di samping berangkar milik Ella. Aku gak apa-apa, makasih ya," kata Ella tersenyum. "Lo diapain aja tadi sama kakak?" tanya Jasmine menyelidik. "Enggak kok, aku pingsan karena memang tekanan darahku rendah. Aku sedang datang bulan dan itu selalu terjadi padaku," jelas Ella. Mereka pun akhirnya kembali berbincang dan bercerita, dan Jasmine memutuskan akan menginap di rumah sakit malam ini menemani Ella karena kakaknya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Pagi harinya, Steve terbangun saat John mendatanginya untuk memberitahu bahwa Mawar sudah ditemukan. Steve pun dengan cepat bergegas untuk menemuinya. Hampir 1 jam perjalanan, kini Steve dan John sudah sampai di sebuah gedung kosong, tempat di mana pengawalnya berlatih dan menyekap Sandra tentunya. "John, tinggalkan kami berdua," ujar Steve datar. Sedari tadi matanya masih fokus saling menatap dengan Mawar. "Baik Tuan," jawab John. Lalu ia segera bergegas keluar dan menutup pintu. "Steve, kenapa harus kamu yang melakukan itu?" tanya Steve masih dengan raut wajah datarnya. Aku terpaksa, Steve. Aku terpaksa." "Siapa yang memaksamu?" Tuan Hendra, dia mengancamku, Steve, dan juga ialah yang membantuku untuk bangkit. Aku tidak punya pilihan lain selain membalas budinya." "Balas budi?" Steve mengerutkan dahinya, lalu ia membanting kursi di depannya dengan begitu kencang. Brak! "Membalas budi dengan cara membunuh ibuku? Hah?" bentak Steve begitu marah. Ia segera mencengkram dagu Mawar hingga membuatnya mengeluarkan darah. "Kau lupa bagaimana ibuku memperlakukanmu dulu, hah?" Aku ingat, Steve, dan justru karena aku ingat bagaimana perlakuan ibumu terhadapku, sampai aku bisa melakukan itu," seru Mawar saat Steve sudah melepaskan cengkraman di dagunya. "Asal kau tahu, ibumu lah yang berniat membunuhku. Dialah yang ingin memisahkan kita. Berulang kali ia menyuruhku untuk meninggalkan kamu, tapi aku tidak mau. Hingga akhirnya ia yang membunuhku. Kau tahu, Steve, saat aku masuk ke dalam jurang itu, Marco lah yang membantuku dan juga Tuan Hendra yang menyelamatkanku," serunya dengan lelehan air mata membasahi wajahnya. "Jangan mengarang, ibuku tidak mungkin sejahat itu," kilah Steve menggelengkan kepalanya. "Kamu tahu, Steve, ibumu berulang kali ingin membunuhku, melenyapkan aku dari sisi kamu. Dia tahu bahwa aku dan kamu sangat mencintai, jadi sangat tidak mungkin bila kita berpisah begitu saja. Sampai akhirnya ia menyusun rencananya untuk melenyapkanku. Dan benar saja bukan, perpisahan beda alam benar-benar membuatmu melupakanku. Aku berusaha agar bisa pulih secepatnya, tapi saat aku kembali, kau sudah bersama perempuan lain. Aku semakin sakit, Steve, dan itu yang membuat dendamku pada ibumu semakin besar," jeritnya histeris, membuat Steve langsung terdiam. "Kamu tahu, Steve, sejak kecelakaan itu, dokter mengatakan bahwa umurku tidak akan panjang lagi. Sebentar lagi, aku juga akan mati. Jadi, kalau kamu mau membunuhku sekarang, tidak apa. Aku bahagia karena setidaknya aku mati karena dibunuh oleh orang yang paling aku cintai. Dan itu lebih baik daripada aku mati karena sebuah penyakit sialan itu," dengus Mawar, namun air mata terus mengalir membasahi pipinya. Mawar bangkit dari duduknya. Ia mendekati Steve kembali dan meraih pistol di tangan Steve. Tak segan-segan ia mengarahkan pistol itu tepat di kepalanya sambil menatap Steve. "Tarik pelatuknya, Steve, agar aku bisa cepat bertemu mamamu. Aku akan meminta maaf langsung padanya nanti. Sekarang atau nanti bagiku sama saja, aku juga akan mati," katanya lagi.
Sudah cukup penderitaan yang aku alami selama ini, Steve. Aku sudah lelah. Daripada aku harus kembali pada Marco dan Tuan Hendra, akan lebih baik kamu membunuhku sekarang. Aku mohon, bunuh aku, kata Mawar memohon. Maaf, gumam Steve pelan. Lalu ia segera membuang pistol itu dan memeluk Mawar dengan begitu erat, membuat tangis Mawar semakin pecah. Begitupun dengan Steve. Bunuh aku, Steve. Biarkan aku mati sekarang. Aku sudah tidak mau lagi merasakan sakit itu. Aku mohon, bunuh aku sekarang. Tidak, aku tidak akan membunuhmu, dan aku tidak akan membiarkanmu merasakan sakit itu lagi. Jangan paksa aku melakukannya, kata Steve yang semakin mengeratkan pelukannya. Sudah aku duga, gumam John yang sedari tadi mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Sementara itu, Jasmine yang hendak pulang ke mansion Steve mengerutkan dahinya saat membaca pesan singkat yang dikirimkan oleh asisten kakaknya tersebut. John mengiriminya pesan agar tidak kembali ke mansion Steve. John menyuruhnya untuk membawa Ella ke mansion utama, yakni di mana tempat tinggalnya dengan papanya, atau mansion Oma Opa Steve. Merasa penasaran, Jasmine pun akhirnya menelpon John untuk menanyakan kenapa dan ada apa. Namun saat ia berulang kali mencoba menghubungi John, nomor itu sudah tidak aktif. Jasmine pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain membawa Ella ke mansion utama. "Jasmine, ini di mana?" tanya Ella saat melihat mansion yang lebih megah dari milik Steve. "Ini tempat mansion utama, rumah Oma sama Opa dulu. Lah, gue takut lo diapa-apain lagi sama kakak. Jadi selama keadaan lo belum pulih, lo tinggal di sini dulu ya. Kalau lo mau sekolah, lo bisa bareng sama gue kuliah," kata Jasmine mencari alasan. "Apa tidak apa bila aku di sini? Bagaimana kalau kakak kamu mencariku nanti?" tanya Ella sedikit takut, membayangkan Steve saat mencarinya, namun dirinya tak ada, akan membuat Steve mengamuk. "Nanti gue akan bilang sama John agar dia memberitahu kakak." "Sudahlah, ayo masuk," kata Jasmine. Lalu Ella pun mengikuti Jasmine masuk ke dalam mansion. "Nah, Ella, ini kamar kakak. Lo bisa tinggal di sini untuk sementara. Kamar yang lain belum dibereskan, jadi lo di sini aja dulu ya," kata Jasmine, dan Ella hanya menganggukkan kepalanya. Ia segera masuk dan istirahat di dalam kamar Steve.